Selama lebih dari 40 tahun, Iran hidup dalam tekanan yang hampir tidak pernah berhenti. Sanksi ekonomi diperketat, akses teknologi diputus, dan setiap jalur modernisasi militer dibatasi oleh Barat. Namun yang terjadi justru bertolak belakang dengan harapan banyak negara. Di tengah keterisolasian itu, Iran tidak runtuh. Sebaliknya, Iran justru membangun salah satu kekuatan rudal terbesar di dunia. Dan hari ini, ribuan rudal itu disebut mampu menjangkau Israel hingga pangkalan militer Amerika di Timur Tengah. Pertanyaannya sangat sederhana, tapi mengganggu banyak pihak. Bagaimana negara yang diembargo puluhan tahun bisa mencapai titik ini? Semua bermula pada tahun 1979. Ketika revolusi besar tahun 1980, Perang Iran-Irak pecah. Selama 8 tahun, kota-kota Iran dihantam rudal Scud dari Irak. Teheran, Isfahan, hingga kota sipil menjadi target. Ribuan korban jatuh. Dan Iran saat itu hampir tidak memiliki kemampuan untuk membalas. Dari titik inilah lahir kesadaran strategis yang sangat penting. Ketergantungan pada negara lain adalah kelemahan terbesar. Dari sini Iran membangun doktrin baru. Berdiri di atas kaki sendiri dalam pertahanan. Dan ini bukan sekadar slogan. Ini menjadi arah kebijakan militer selama puluhan tahun. Pada tahun 1980-an, Iran mulai mengutak-atik teknologi rudal yang mereka miliki. Mereka membeli rudal Scud dari beberapa negara seperti Libya dan Suriah. Namun tujuan mereka bukan hanya menggunakannya. Iran membongkarnya, mempelajari setiap komponen, dan mencoba menirunya dari nol. Ini dikenal sebagai reverse engineering. Sebuah pendekatan yang lahir dari keterpaksaan. Memasuki tahun 1990-an, Iran memperluas jaringan teknologinya. Mereka bekerja sama dengan Korea Utara. Dari sini lahir keluarga rudal baru bernama Shahab. Salah satunya adalah Shahab 3. Dengan jangkauan sekitar 1.300 km, rudal ini mengubah peta kekuatan regional. Iran mulai masuk ke level yang berbeda. Lalu pada era 2000-an hingga sekarang, Iran masuk ke fase yang lebih maju. Mereka mengembangkan bahan bakar padat. Teknologi ini sangat penting. Karena membuat rudal bisa diluncurkan lebih cepat, lebih stabil, dan lebih sulit dideteksi. Dari sini lahir berbagai varian rudal baru. Termasuk rudal Fateh yang presisi tinggi, hingga rudal jarak jauh yang diklaim mampu menembus sistem pertahanan modern. Seiring waktu, Iran membangun reputasi baru. Banyak analis militer menyebut Iran kini memiliki salah satu arsenal rudal terbesar di Timur Tengah. Namun muncul pertanyaan yang jauh lebih penting. Semua teknologi ini tidak murah. Rudal, drone, riset militer, semuanya membutuhkan dana besar. Lalu bagaimana Iran membiayainya di tengah embargo? Jawabannya adalah strategi yang mereka sebut resistance economy. Ekonomi perlawanan. Prinsipnya sederhana. Jika tidak bisa membeli dari luar, maka harus diproduksi di dalam negeri. Di sisi lain, Iran memiliki satu kekuatan ekonomi utama. Minyak. Iran termasuk negara dengan cadangan minyak terbesar di dunia. Meski dibatasi sanksi, mereka tetap menyalurkan ekspor minyak. Dan salah satu mitra terbesarnya adalah Cina. Transaksi ini sering dilakukan melalui jalur non-konvensional, untuk menghindari sistem keuangan global yang dikendalikan Amerika Serikat. Selain Cina, Iran juga menjalin kerja sama strategis dengan Rusia. Dari kerjasama ini, Iran mendapatkan dukungan teknologi militer. Mulai dari sistem pertahanan udara, sensor militer, hingga pengembangan teknologi rudal. Namun jika ditelusuri lebih dalam, kekuatan Iran tidak hanya datang dari minyak atau bantuan luar negeri.
Ada faktor lain yang jauh lebih menentukan. Ilmu pengetahuan. Iran membangun ekosistem riset yang kuat. Salah satu pusatnya adalah Sharif University of Technology, Universitas Teknik Elit di Iran. Dari sini lahir banyak insinyur dan ilmuwan yang masuk ke industri strategis. Pemerintah Iran juga mendorong lahirnya ribuan perusahaan berbasis riset. Jumlahnya lebih dari 4.500 perusahaan teknologi. Perusahaan ini mengubah hasil penelitian kampus menjadi produk nyata. Bahkan Iran memberikan insentif pajak hingga 15 tahun untuk sektor teknologi. Dan membangun kawasan inovasi besar seperti Pardis Technology Park. Sebuah pusat teknologi yang sering disebut sebagai Silicon Valley-nya Iran. Jika dilihat secara keseluruhan, kekuatan militer Iran bukan hasil instan. Ini adalah hasil dari tekanan jangka panjang, isolasi, dan strategi bertahan hidup. Ketika akses dunia luar ditutup, Iran tidak berhenti. Mereka justru dipaksa menemukan jalan sendiri. Dan di titik ini muncul pertanyaan yang lebih besar. Bukan hanya tentang Iran, tapi tentang semua negara berkembang. Apakah kemandirian teknologi benar-benar masih pilihan, atau sudah menjadi keharusan?